Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan ribuan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebersamaan dan beberapa nikmat lainnya. Semoga dengan nikmat-nikmat ini kita lebih bisa memperbaiki diri kita, lebih bisa mempersiapkan diri kita untuk memasuki kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan yang ada di akhirat. Insya Allah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran tentang kajian tasawuf atau kajian kebatinan yang kita akan mempelajari tentang kitab Ihya Ulumuddin. Bapak kenal siapa Allah itu? Kenal? Apa tahu? Kenal? Tahu? Allah kenal kan? Kenal di mana? Tuhan gitu ya? Pada Tuhan kita. Jadi kebanyakan kita itu mengenal tapi tidak mengetahui. Mengetahui tapi nggak kenal. Kenapa? Karena kalau seandainya kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu tindak tanduk kita pasti akan terasa diawasi. Kita nggak mungkin ada namanya dosa. Yang kerja mungkin di kantoran nggak akan mungkin dia korupsi. Yang kerja sebagai pedagang nggak akan mungkin dia curang. Mungkin mengurangi timbangannya, nggak akan mungkin. Dan lain-lain sebagainya. Ini kenapa? Karena masih diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau hanya kenal saja tapi tidak tahu, ya begitu. Ibarat kata kayak apa ya? Mohon maaf, kayak kerbau dibawa kemana-mana mau dia. Di kiri ke kiri boleh, di kanan boleh. Ya. Kenapa? Karena hanya tahu Allah. Tapi nggak benar-benar siapa itu Allah. Dalam ayat kursi sering kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu Allah. Allah adalah huwal la ilaha illa, tidak ada Tuhan selainnya, huwal hayyul qayyum, yang maha hidup, al qayyum, yang kekal. Bayangkan saja Pak, yang maha hidup dan juga kekal. Berarti kalau begitu semua tindak tanduk kita itu akan diperhatikan oleh Allah. Apapun juga, mau kita tidur, mau kita bekerja, mau kita dalam hati, sama semua. Dan itu nggak akan mungkin luput daripada Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Allah berbicara firman-Nya la ta'khudhuhu sinah, lelah. Ya, kenapa? Karena kebiasaan manusia itu, kebiasaan makhluk-makhluknya ada rasa jenuhnya. Ada rasa di mana titik downnya, nggak akan mungkin terus menaik terus, nggak akan mungkin. Pasti ada titik jenuh. Akan tapi Allah tidak, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dari mulai kita kecil sampai sekarang, sampai udah memiliki apa yang kita inginkan, itu Allah tercipta semua. Tapi kita kenal nggak sama Allah? Kita tahu nggak siapa Allah? Kalau hanya kenal saja, tidak tahu sama dia.
Amin.
Makan satu jengkal sini, satu jengkal perut, satu jengkal bawah lagi udah bau jadi beol kan? Satu jengkal kok hidup kita ini. Coba bayangin makanan sejengkal yang udah masuk ke sini, udah ada arti lagi. Enaknya cuma segitu nih. Mau makan apa namanya mahal, udah sama aja. Keluarnya jadi kuning juga kan? Sejengkal ini perut juga sama, mau lebarnya sama, ini juga sama satu jengkal. Sejengkal lagi di bawah, udah beda lagi itu, udah ampas tuh. Jadi hidup kita cuma hanya sejengkal saja. Kalau mau ini susah ya. Makanya keraguan itu tidak boleh ada. Kalaupun ada, yuk cepat-cepat kita perbaiki. Kita basmi semua keraguan-keraguan, kita perbaiki bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar ada. Benar Tuhan kita, benar beliaulah Allah lah sebagai tempat as-somad, melindungi dari seluruh. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu menyekutukan. Ya. Wah, Ustaz, sekarang mah nggak ada orang yang menyekutukan orang Islam. Semua udah bertaat sama Allah. Ya. Semua sholat semua Ustaz. Ya. Iya sholat, tapi menyekutukan kita itu bukan hanya sekedar yang kelihatan, yang virtual, akan tapi keyakinan Pak. Bisa nggak Bapak keluar kota gitu ya, tanpa megang apa-apa? Gak usah ada HP, gak usah ada ATM, gak usah ada apa. Kira-kira bisa? Tidak bisa. Itu firman Allah namanya itu. Berarti nggak percaya sama Allah kan? Iya. Sama itu perintah juga. Ya, itu keyakinan. Ya. Jadi kalau harus keluar kota, jadi misalkan kalau saya mau ke Jakarta ini, jangan-jangan bensin kok habis ya. Berarti harus bawa duit. Kalau nggak ada duit, pakai money aja atau gimana itu? Nggak itu Pak. Berarti sama dia menyebutkan Allah juga karena nggak yakin. Ya. Kita nggak yakin akan kejadian selanjutnya. Kalau kita yakin akan demikian Pak, kita bismillah berangkat tawakal Allah, saya siap untuk berangkat.
ada ATM atau kagak, tetap aja saya akan menerima karunia dari Allah, dari mana? ATM, terus handphone dan sebagainya itu hanya sekedar untuk penyemangat hidup kita. Tapi jangan mengatakan, oh pokoknya kalau saya ini kalau nggak keluar nggak ada yang bisa. Pokoknya kalau saya nggak ini nggak bisa. Enggak, kita hanya bisa menjaga-jaga. Sama kayak orang misalkan mengatakan ini, Pak saya di rumah itu ada misalkan ini ya keris atau apa kayak gitu ya, atau di pengamatan sama itu orang juga. ATM juga sama, hanya keyakinan saja yang berubah. Tergantung bagaimana cara kita menempatkan sesuatu tersebut. Zaman sekarang zaman keyakinan, bukan zaman virtual. Kalau virtual udah kelihatan disembah, ada patung depan gitu kan. Tapi paling ya keyakinan kita juga bisa berubah. ATM lah atau ini apa semua gitu kan. Dan seakan-akan kalau nggak ada jabatan itu kita akan miskin. Salah. Seakan-akan kalau saya nggak terkenal, saya akan dikucilkan orang. Salah. Terserah orang mau kucilkan saya, silakan. Nggak merugikan saya juga, gitu kan. Orang mau ngomong apapun juga silakan, mau nulis apapun juga silakan, mau berprasangka apapun silakan. Yang penting saya memiliki Allah. Saya harus cari siapa itu Allah. Saya harus cari dekati Allah SWT. Kalau karena manusia itu bisa hebat karena omongan, nggak usah belajar lagi Pak, ya kan? Kalau manusia itu bisa hancur karena tulisan, ya mungkin kita nggak akan bisa kayak gini. Makanya lebih baik kita tidak usah terlalu bahasa kita bahasa baper ya, kebawa perasaan. Santai saja hidup kita ini. Gak usah merasa keraguan itu berlebihan. Karena kalau berlebihan keraguan malah bahaya. Ya. Tapi kita tetap mengantisipasi. Jangan sampai terjadi sesuatu. Itu gak apa-apa. Kenapa? Karena memang usaha itu dibolehkan. Tapi kalau berlebihan itu tidak boleh. Makanya keraguan itu termasuk dalam salah satu syarat untuk pembatas kedustaan akidah. Akidah itu sudah merupakan simbol, muhul, jadi ikatan. Kalau ikatan itu lepas, maka nggak akan bisa. Orang bisa naik gunung nih Pak, karena ada tali juga. Kalau nggak ada nggak akan bisa. Coba lihat, orang naik gunung nggak pakai tali gimana? Bohong itu. Dia bisa kasih bermain gitu, nggak akan mungkin. Ya kan masih ada talinya. Nah itu ikatan itulah simbol akidah. Dengan adanya akidah, maka kita bisa menjadi agama, menjadi satu keseluruhan. Ya, saudara seakidah. Tanpa adanya akidah, kita akan hancur, Pak. Tidak ada sama sekali ikatan. Makanya kalau mendustakan akidah itu hati-hati. Bicaranya bukan sesama manusia, tapi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak percaya juga kita harus hati-hati. Ya, ini yang repotin kita ini. Kalau udah berbicara masalah kebatinan itu terasa banget ya. Iya, karena yang dibahas adalah masalah keyakinan. Jadi kita nggak pernah mendustakan akidah. Kalau akidah didustakan, itu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika apapun juga kita sholat, ya, kita makan, kita apa itu kita niatkan untuk apa? Lillahi ta'ala. Tidur pun juga sama. Kita niatkan ini, kita niatkan apa? Karena akan bangun nanti untuk tahajud misalkan, untuk sholat subuh, untuk kita bekerja, untuk kita berbuat baik, untuk kita macam-macam. Tapi kalau hanya sekedar sholat aja gitu kan, cari duit aja itu nggak ada gunanya. Itu sama juga bisa dikatakan apa? Mendustakan akidah kita, kepercayaan kita. Itu repot nantinya, karena Allah langsung ini. Makanya wajar zaman-zaman dahulu para waliullah itu beliau itu semua itu dia istilahnya itu sudah benar-benar dekat sama Allah. Ketika kedekatannya sudah benar-benar banget, jangankan nanya rezeki, nanya tanpa bertanya pun Allah akan memberikan langsung. Karena menyibukkan diri dengan ibadah, menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Bukan merenung, meratapi nasib, tapi berusaha, tetap beribadah, berusaha itu terbaik. Karena manusia tersebut harus dengan berusaha. Tanpa ada manusia tak berusaha, susah. Makanya manusia dijadikan sebagai khalifah fil ardh.
pemimpin di muka bumi ini. Ya. Jadi semua kita menjadi pemimpin. Apa? Karena setidaknya pemimpin dalam diri kita sendiri. Kita akan mengarahkan keyakinan kita, akidah kita, jangan sampai kita ragu. Kalau ragu nanti malah repot. Ya. Jadi keraguan akidah itu sangat berpengaruh sekali dengan syahadat kita. Ya. Jadi kalau ada yang ragu, cepat-cepat kita bertobat. Benar nggak ya Allah ini ada di bawah hati? Ya. Karena sesuatu itu bisa akan berubah dengan sendirinya. Ya. Bisa hati-hati Pak. Yang kelima, benci terhadap syahadat, memusuhi kebenaran dan juga penyerunya. Ya. Jadi di sini katakan benci terhadap syahadat. Syahadat dibenci. Hati-hati Pak. Perjanjian ya, antara kita dengan Allah, ikatan-ikatan itu sebenarnya ada. Tapi kalau kita benci, wah hati-hati. Jangankan benci sama syahadat, ya, benci sama keadaan yang Allah berikan itu bisa juga mempengaruhi akidah. Ya. Mau kayak ini susah, mohon maaf, COVID kayak begini, sehingga banyak orang di PHK, banyak orang yang kena pekerjaan diputus. Ya. Udah kerjaan diputus, dia merasa dirinya nggak ada tambahan lagi, terus akhirnya dia nggak berbuat yang positif, dia menyalahkan keadaan, sampai-sampai dia menyalahkan Allah. Alhamdulillah. Ya. Bukan demikian. Banyak jalan. Ya. Gak mesti kita menjadi bekerja. Bisa jadi Allah ingin menggunakan kita. Kita coba usaha, kita coba untuk berbuat yang lebih lagi. Masalah hasil nanti Allah, proses yang terpenting. Ya. Kalau hasil mah nggak ada manusia yang hidup Pak. Ada nggak manusia yang hidup di muka bumi langsung bisa lari? Nah, proses semua. Dari tali pusara dipotong dulu misalkan, nangis dianya, ya, minta ini, minta itu, terus beranjak, bisa jalan, bisa semua, akhirnya bisa lari. Nggak langsung. Ya. Kalau langsung semua nggak ada gunanya. Maka itu proses. Yang dilihat Allah itu adalah prosesnya. Kalau proses itu udah bagus, itu yang dinilai. Kalau hasil itu adalah yang zahir, yang nampak. Wih, udah punya rumah, hebat ini. Ya. Wih, udah punya ini, hebat ya. Gitu. Prosesnya dulu dari. Kalau proses sudah bagus, yakin hasilnya juga akan baik dan bagus. Tapi kalau prosesnya jelek, pasti juga akan jelek. Jadi proses itu bukan hanya sekedar untuk bekerja saja, tapi termasuk keyakinan juga. Orang bisa mengatakan kita harus bermimpi yang lebih besar. Kalau nggak mimpi nanti akan susah. Ya mimpi doang nggak ada gunanya. Tapi kita barengi ini Pak, bukan dengan keraguan. Kita barengi dengan keberhasilan, kita barengi dengan sesuatu yang lebih lagi. Maka itu akan menjadi kelebihan buat kita. Ya. Jadi jangan sampai kita membenci syahadat, apapun juga. Memusuhi juga jangan sampai. Ya. Kalau kita memusuhi, membenci syahadat, apalagi kita mengingkarinya, Masya Allah. Mau kemana kita mencari? Ya. Tuhan siapa yang kita akan cari? Allah Subhanahu Wa Taala Maha Besar, Maha Cintanya. Ya. Setiap hari kita diberikan oksigen, setiap hari kita diberikan cintanya Allah kepada kita. Ya. Dijaga, ya kan? Kita balas dengan semena-mena. Bahaya. Gak akan boleh. Harus sesuai dengan apa yang dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau misalkan yang menyerunya, yang mengajak dengan syahadat, misalkan mengajak Islam, mengajak kebaikan, kita benci juga itu nggak boleh. Bisa jadi itu ketika ada orang yang memberikan nasihat sama kita, menyuruh kita untuk kebajikan, itu merupakan apa? Pertolongan dari Allah. Bisa jadi. Kita lagi misalnya di mabuk, mabuk nggak capek gitu kan, udah nggak ada lagi. Ada orang datang, tiba-tiba anak kecil, ya, diberi nasihat, itu bisa jadi itu merupakan pertolongan Allah melalui perkataan anak kecil tersebut. Ya. Jangan sampai kelewatan. Bahkan ceritanya ada kan seorang pelacur itu dia memberi minum apa namanya anjing di mimpi Allah surga. Pelacur menjual dirinya, termasuk kabair itu dosa sangat besar. Tapi karena keyakinan dia bagus, ada dihitung sama malaikat. Ada malaikat istilahnya itu yang mencatat amal ibadah baik, amal buruk. Dihitung langkahnya malah benar nih. Kalau kebanyakan yang buruk maka termasuk buruk. Kalau
Ketika dia niat mau berubah, terus langkahnya banyakkan kebaikan, maka dia termasuk dalam kebaikan. Pasti itu ternyata kebaikannya lebih banyak langkahnya. Dia udah ada keyakinan nih, saya akan bertobat. Tapi ternyata aja udah datang. Sebelumnya dia melihat ada anjing kehausan. Dia bingung. Itu bisa masuk surga karena dia bingung. Mosok kita yang yang dekat dengan masjid, yang selalu dengan kebaikan-kebaikan, ya, yang selalu bersama-sama memberikan nasihat, ya, memberikan kesabaran dekat sama Allah, kita masih ragu. Bagaimana lagi? Ya? Kita harus mencas keimanan kita. Ya. Jangan sampai orang-orang yang menunjukkan kebaikan, kita menghina mereka, jangan. Ya. Karena bisa jadi itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang keenam, meninggalkan makna dan lafaz syahadat. Jadi syahadat itu la ibadi, tidak mau, ya, ditinggalkan maknanya walaupun lafaznya. Jadi cuek, bahasa kita cuek, bodoh amat, mau gimana pun juga dengan yang penting hidup. Maknanya harus pas, lafaznya juga harus pas. Ketika kita melafazkan, kita tahu nih bahwa benar-benar kita mengikrarkan diri kita semua, kepercayaan kita, akidah kita semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersaksi, dan Nabi Muhammad kita bersaksikan itu. Jadi kalau hanya Allah saja, Muhammadnya repot juga. Kita nggak pernah melaksanakan sunnahnya, misalkan, ya. Kita meremehkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, ya. Kita menganggap Nabi Muhammad adalah manusia biasa aja, ya. Apalagi kita mengingkari. Mohon maaf, Abu Lahab saja, ya, yang sudah dicap dalam Al-Quran masuk neraka, ya. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya naron talab, diambil sama neraka itu masih dosanya itu masih bisa diampuni. Apalagi kita udah yakin Allah itu ada, kita udah mengasah iman kita nggak takut, jangankan surga, ketemu sama Allah itu pasti, ya. Kalau amal ibadah hanya karena surga sama neraka itu kecil, tapi kita benar-benar karena keyakinan bahwa surga Allah itu benar-benar ada. Kita beribadah untuk Allah, lillahi ta'ala, bukan karena surga, bukan karena neraka, juga bukan karena duniawi. Kalau karena duniawi ya akan hilang, ya. Yang ketujuh yang terakhir, ya, dikatakan sini apa? Menolak makna dan lafaz syahadat, juga keyakinan dan kebenaran. Ya, tadi dibahas masalah keraguan, ya, masalah kedustaan tentang akidah, sekarang kebenaran. Ya. Benar nggak Bapak ini bersyahadat? Benar nggak Bapak ini sudah benar-benar bersyahadat, berikrar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah? Benar nggak Pak? Nah, kalau masih belum, masih tanda tanya, kita perbaiki. Mumpung ajal masih ada, nyawa masih bersambung. Lalu kalau udah hilang, ya bahaya. Udah nggak ada hilang. Ya. Kalau dihitung-hitung seandainya Pak, umur kita, taruhlah misalkan umur kita saat ini 50. Ya. Untuk beribadah itu hanya berapa tahun saja, Pak? Ya. Dipotong misalkan waktu kecil, 7 tahun baru bisa, taruhlah sholat. Ya. Berarti 7 tahun sebelumnya kita udah nggak ada, zero misalkan. Ya. Ditambah lagi masa main-main kita, ditambah lagi masa tidur kita, masa malas kita, masa down kita, futur. Ya. Itu kira-kira amal ibadah kita berapa yang dikerjakan? Sedikit. Sholat 5 waktu paling berapa? Kalau misalkan 3 menit, subuh 3 menit, zuhur, asar, maghrib, isya, 3 kali 5, 15 menit. Kehidupan kita udah 24 jam. Ustaz tambah lagi sholat sunnah, kita masuk sunnah 2 menit atau ya. Dikalikan aja berapa? Dengan kenikmatan yang Allah berikan lebih besar. Makanya orang masuk surga itu Pak, bukan karena amal ibadah kita. Kalau karena amal ibadah kita, udah pasti semua bisa masuk.
Tapi keyakinan juga main di sini. Kalau Bapak masih ada keraguan, masih menanamkan keraguan, hati-hati. Ya. Apalagi keraguan itu tertanam bukan hanya diri kita, tapi anak kita juga, istri kita, itu bahaya. Anak kita ini seorang bapak adalah merupakan figur. Ya. Jadi jangan semena-mena. Kita tanamkan rasa benar-benar kebenaran itu kepada anak-anak kita yang masih kecil, gitu. Yang nggak mengetahui apa-apa, yang belum apa, kita kenalkan Allah itu siapa, kita kenalkan syahadatnya. Ya. Jangan yang diceritakan maksud apa? Neraka, nggak sholat, nanti masuk neraka, gitu kan? Kalau berbohong apa nanti bisa kena setan, misalnya gitu. Ya. Jangan itu, Pak. Kita tanamkan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran tersebut, nggak ada keraguan lagi. Ya. Jangan hanya sekedar untuk yang virtual saja. Ya. Tanamkan kebenaran, tanamkan keyakinan. Kita bilang, nah, yuk kita sholat. Kenapa sih kita sholat sih, Pak? Karena sholat itu merupakan salah satu tiang agama. Allah menyuruh kita untuk sholat. Nanti semakin dalam, nanti siapa sih Allah kita kenalkan. Allah itu adalah Tuhan kita. Jadi kita ada susah berada dari itu. Ya. Jadi jangan sampai kita hanya mengenalkan saja siapa itu Allah hanya sebatas tahu tapi tidak kenal, ataupun tapi tidak tahu. Ya. Tapi benar-benar sesuatu apapun juga yang terjadi maka kita kenalkan. Jadi anak itu akan siap menerima kenyataan. Pahit dia sudah siap. Oh iya, tenang. Saya miskin ada Allah. Dan saya lagi bersama Allah. Saya kaya alhamdulillah saya masih bisa memberikan kepada orang lain karena harta ini milik Allah semua. Ya. Kalau kita diajarkan cuma hanya sekedar, ya kita menyumbang nanti dengan menyumbang ini Allah akan memberikan lebih. Kita kasih makanan ini Allah akan memberikan lebih nantinya. Yang tadinya 1.000 bisa menjadi 10.000, yang 10.000 bisa menjadi tambah banyak. Apa itu? Kita tanamkan. Nah, kita memberikan sedekah ini bukan berarti kita ngasih uang kepada Allah. Nah, kita menunaikan perintahnya yang diceritakan Allah di Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Masalah pahala itu urusan Allah. Yang penting kamu dekat sama Allah. Begitu, Pak. Ya, itu yang terpenting. Biar apa? Biar kita bisa semakin paham. Ya. Biar anak itu siap mentalnya. Ketika anak sudah siap dengan mentalnya, Masya Allah. Apapun juga kenyataannya, kejadiannya, tenang. Bisa semua. Ya. Tapi kalau keyakinan udah nggak ada, keraguan udah down, jangan sampai. Jadi 7 ini, yuk sama-sama kita amalkan. Syahadat ini kita sama-sama kita terapkan. Ya. Jangan hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi benar-benar kita tanamkan, kita amalkan. Ya. Bukan hanya sekedar ucapan saja. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila sabilil rasyad. Sebelumnya kalau ada pertanyaan boleh. Ada yang ingin bertanya? Apa udah yakin semua? Udah gak ada keraguan lagi ya? Udah dicas semua imannya. Insya Allah ya. Ya sama-sama kita muhasabah diri kita masing-masing. Jangan-jangan selama ini kita beribadah ini hanya ada maunya saja. Kita kenal Allah tapi kita tidak tahu. Kita tahu Allah tapi kita tidak kenal. Maka kita perkenalkan lagi. Dalami lagi perkenalan kita kepada Allah SWT. Karena Allah itu selalu membuka pintu-pintunya, terutama pintu taubat. Ya. Jadi kita selalu bertobat kepada Allah SWT. Kita berikan yang terbaik, ibadah-ibadah yang terbaik, kebaikan-kebaikan yang terbaik. Itu kembali kepada kita juga, kepada Allah SWT. Ya, itu saja Pak ya. Insya Allah Pak ya, kita bisa mengerjakan insya Allah. Astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.